Bagi Badai, kepergian sang ayah mertua benar-benar menjadi pukulan tersendiri. Apalagi semasa hidupnya, Badai dan sang istri belum bisa memanjakan almarhum dengan kehadiran seorang cucu. Setelah 3 tahun menikah, Badai dan Dewi Citra memang belum dikaruniai seorang anak. Di depan pusara ayah mertuanya, Badai pun berdoa, semoga harapan sang mertua untuk bisa mendapatkan seorang cucu bisa segera terwujudkan. Aku minta maaf, Pak. Aku tidak sempurna, nggak maksimal. Aku mungkin masih punya banyak salah, punya banyak kekurangan. Tapi aku tahu Bapak pasti maafin aku. Doain aku, doain Eci. Mungkin khawatir aja namanya pasangan ya. Ya normal lah, biasa Mas. Kayak pasangan-pasangan kebanyakan ceritanya manja. Kita bertujuh di sini lebih terlibat dalam proses pembuatan album ini supaya lebih smash lah. Keluarga para korban pesawat Sukhoi Superjet 100 bersatu dalam doa. Kemarin upacara penghormatan terakhir untuk ke-45 korban dilaksanakan di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Penantian keluarga korban pun akhirnya terjawab setelah proses identifikasi korban selesai dilakukan tim identifikasi gabungan DVI Mabes Polri. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu ya, artinya 15 hari, kami yang tunggu-tunggu sejak kejadian dapat ditemukan jasadnya. Walaupun bagaimana itu merupakan hal yang terbaik. Sidup Usman dan istrinya Ucu Mariati tak pernah menyangka Selasa 8 Mei lalu menjadi kontak terakhir mereka dengan si putri sulung. Kala itu, Dewi yang berprofesi sebagai pramugari di Sky Aviation via SMS pamitan kepada ibunya untuk mengikuti undangan Joy Flight atau penerbangan uji coba Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia. Tak ada yang menyangka, tak ada yang menduga. Sukhoi menabrak tebing Gunung Salak dan hancur berkeping-keping. Seluruh penumpang dan awak pesawat meninggal dunia. Lewat mana nih? Kaki. Ayo Pak. Pakai tangan. Turun pakai tangan. Turun dulu dikit, turun kaki dikit lagi. Oke, turun. Ayo boslah. Anakku Dewi Mutiara Intan Permatasari, Bapak sayang, Bapak cinta, tapi ada yang lebih sayang dan lebih cinta padamu nak.
Bapak ikhlas dan ridho. Bapak yakin kalian masih suci. Kalian pasti ada sisi Allah yang terbaik. Bapak sangat cinta dan rindu padaku. Namun Allah yang menguasai segala alam semesta ini yang lebih cinta kepadamu. Bapak doa nak untuk kamu, semoga kamu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepedihan mendalam juga menyelimuti keluarga besar Badai Krispati. Namun sekalipun berat, keberhasilan tim DVI mengidentifikasi jenazah Kapten Herman Sulaji yang merupakan ayah mertua Badai tetap mereka syukuri. Kemarin, setelah peti jenazah diserahkan, almarhum dikebumikan di TPU Pondok Kelapa. Kami dari keluarga tuh benar-benar mengucap syukur, puji Tuhan sekali ya, Papa sudah dapat ditemukan, sudah dapat teridentifikasi, dan hari ini sudah dapat dimakamkan. Jadi kita juga selama 2 minggu ini penantian kan, harap-harap cemas, jadi hari ini sudah terjawab semua. Bagi Badai, kepergian sang ayah mertua benar-benar menjadi pukulan tersendiri. Apalagi semasa hidupnya, Badai dan sang istri belum bisa memanjakan almarhum dengan kehadiran seorang cucu. Setelah 3 tahun menikah, Badai dan Dewi Citra memang belum dikaruniai seorang anak. Di depan pusara ayah mertuanya, Badai pun berdoa, semoga harapan sang mertua untuk bisa mendapatkan seorang cucu bisa segera terwujudkan. Ya berdoa aja mudah-mudahan tahun ini memang kita sih nggak pernah nunda. Mungkin memang waktunya, kita lebih percaya waktu Tuhan tuh paling indah buat kita. Aku minta maaf Pak, aku tidak sempurna, nggak maksimal, aku mungkin masih punya banyak salah, punya banyak kekurangan. Tapi aku tahu Papa pasti maafin aku. Doain aku, doain Eci. Sementara itu, Syahrini yang sempat galau kini mulai bisa bersunggingkan senyum. Sayang, sekalipun sudah memperkenalkan sang kekasih di depan kamera, tetap saja berbagai cobaan dan tudingan miring masih terdengar di telinganya. Kepedihan itu tak tergambarkan, namun semua sudah terjadi. Keluarga hanya bisa berpasrah dan berdoa. Semoga sanak keluarga yang menjadi korban Sukhoi diterima di hariban Sang Pencipta. Di tempat lain, Syahrini juga sedang galau. Cobaan demi cobaan datang seolah tak mau berhenti, khususnya terkait sosok sang kekasih Bubu. Kepada kabar-kabari, Syahrini coba berbagi cerita siapakah sosok Bubu sebenarnya. Benarkah Bubu berasal dari terah kerajaan di Malaysia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Ketika Bubu belum tampil di depan kamera, Syahrini dituding sebagai wanita pemimpi yang menebar pacar hayalan. Setelah Bubu diperkenalkan, tudingan miring ternyata tak berhenti begitu saja. Syahrini masih mendapat cobaan demi cobaan. Syahrini tampak cantik. Mengenakan busana berbuntut panjang, Syahrini bak seorang pengantin yang siap naik pelaminan. Namun ini bukan acara pernikahan, apalagi pernikahan Syahrini. Pelantun sesuatu itu ternyata sedang terburu-buru ingin tampil dalam sebuah acara fashion show. Oh iya, ini udah mau opening, aku harus belakang panggung, diburu-buru. Kuku katanya karena cinta. Iya, tidak. Bling-bling
seperti biasa, tapi kali ini Hengki nggak terlalu jedar-jedor bling-bling ditaruh batu kristal apa, dia lebih kepada detail baju. Ini juga handmade kan sama dia, dibikin handmade buat tantangan nih yang ini.